Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Arasyid. Tempat kita untuk ngobrol santai tapi bermakna tentang anak dan dunia pendidikan. Hari ini kita akan mengobrol tentang satu hal yang sederhana tetapi sering terlupa, yaitu anak bukan robot nilai. Anak bukan mesin yang ketika kita tekan tombolnya itu keluar angka yang sempurna. Tetapi ia adalah manusia kecil yang sedang belajar tumbuh, mencoba, bahkan jatuh lalu belajar untuk bangkit lagi. Di episode ini kita tidak akan menyalahkan siapapun. Kita akan merenung bersama supaya perjalanan mendampingi anak menjadi lebih bermakna. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu tentor dari Bimbel Arasyid, yaitu Miss Dewi. Halo Miss. Halo. Oke, terima kasih sudah hadir di sini ya Miss, menyempatkan waktunya. Saya ingin memulai dari mungkin perannya Miss Dewi dulu, yaitu sebagai tentor ya Miss. Dalam keseharian mendampingi anak belajar, fenomena apa yang paling sering Miss Dewi ini lihat terkait nilai dan prestasi? Baik. Dalam saya membimbing anak dalam belajar itu banyak fenomena yang sering terjadi. Tapi yang sering saya lihat itu ada beberapa anak, bahkan rata-rata anak itu dia sudah belajar maksimal, dia sudah melalui proses-proses tahap-tahap belajar, tapi nilai dia rendah. Jadi dia itu pulang dengan wajah yang lesu, yang cemas karena dia takut mengecewakan orang tuanya karena nilainya yang kurang itu. Berarti memang banyak kejadian gitu ya Miss. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi nilainya mungkin belum sesuai dengan harapan gitu ya. Betul, Kak. Apa yang biasanya dirasakan anak dalam situasi yang seperti tadi Miss ceritakan itu? Yang dirasakan anak itu sebetulnya banyak, tapi yang dia itu benar-benar rasakan itu dia takut. Dia itu takut, dia takut tidak dibanggakan lagi oleh orang tuanya, dia takut mengecewakan, dia takut dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ini si A kok nilainya segini, kok kamu cuma segini, begitu. Lalu dia ketakutan itu yang sering terjadi, jadi anak merasa minder begitu. Berarti pulang dari sekolah itu sudah membawa pikiran yang macam-macam gitu ya, takut betul. gitu ya. Betul. Mengapa nilai itu sering menjadi pusat perhatian dalam mendidik anak gitu, Miss? Nilai itu menjadi pusat perhatian karena jelas. Dari nilai itu jelas terlihat. Kalau kamu nilainya dapat 9 ya 9, kalau 8 ya 8. Padahal di balik itu ada yang terpenting, yaitu pada proses pembelajarannya itu. Di balik nilai itu kan ada proses belajar pada anak sudah belajar dengan tanggung jawab, dengan tekun, dengan sabar, begitu. Karena memang proses belajarnya itu nggak tertulis secara jelas, mungkin ini prosesnya dapat nilai 9 itu nggak ada nggak ada. Kalau nilai itu kan udah jelas ya, ini 8 9 begitu. Apa yang terjadi jika anak itu terlalu lama berada di bawah tekanan nilai gitu, Miss? Nah, ini kalau anak di bawah tekanan nilai itu lama-lama tidak baik. Karena apa? Karena anak itu menjadi kurang percaya diri. Kepercayaan dirinya menurun drastis. Dia takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena kalau aku mau ini, aku takut nanti kalau aku gagal gimana ya. Lebih baik aku nggak melakukan apa-apa. Jadi dia menganggap dia stuck di situ aja. Dia tidak naik juga tidak turun, tapi stuck di situ. Biar di tempat yang aman gitu, cari mungkin aman gitu ya. Gitu. Berarti mungkin dia kayak mau berkembang aja takut minder gitu ya. Nanti kalau mau mencoba tapi gagal mungkin ya, itu jadi pikiran lagi buat anak. Jadi mindernya itu. Berarti mungkin kepercayaan dirinya jadi menurun gitu ya, Miss.
Bagaimana seharusnya kita memandang nilai dalam proses belajar gitu, Mas? Kita sebagai, apalagi saya sebagai tentor, itu memandang nilai itu hanya cerminan. Jadi semisal anak itu dapat soal 10, dia cuma dapat nilai 6, kita itu memperbaiki yang 4 ini. Jadi merangkul anak itu untuk ayo kita perbaiki bareng-bareng. Kamu nggak salah kok. Kamu di sini kamu boleh kurang, kamu boleh di sini, kita perbaiki bareng-bareng, nggak apa-apa. Jadi kita lebih ke merangkul anaknya merangkul anaknya agar dia tahu kekurangannya di sini, dia mau belajar terus-menerus di kekurangannya gitu ya. itu. Betul. Oke. Jangan langsung disalahkan gitu ya. Mungkin dalam 4 soal tadi yang belum bisa itu memang anak ini mungkin lupa atau memang belum bisa gitu ya, Miss. Kadang juga ada kalau kita cuma melihat dari nilai, kadang ada yang kebetulan, kan? Iya, Apalagi kalau soalnya itu pilihan ganda gitu, kadang kebetulan itu sering muncul, tapi yang terpenting ya itu prosesnya itu. Betul sekali, ya. Oke. Lanjut nih, Miss. Apa peran orang tua dan mungkin tentor seperti Miss Dewi ini agar anak tetap semangat belajar dan mungkin mendapatkan hasil yang sesuai harapan gitu, Miss? Peran orang tua dan juga tentor itu harusnya ya tuh seperti tadi merangkul, terus gak apa-apa kok kamu salah ini, gak apa-apa, ayo kita perbaiki bareng-bareng, seperti itu. Berarti mensupport gitu ya? Mensupport, menyemangati supaya semangatnya tumbuh lagi. Nah, terus nanti diajak mungkin yang belum bisa kita belajar bareng-bareng gitu ya, Miss. Oke. Apa pesan inspiratif terpenting yang perlu dipahami orang tua nih, Miss? Pesan inspiratif untuk orang tua di luar sana atau juga tentor maupun guru itu, bunga itu tidak selalu mekar bareng. Ya, jadi dalam satu pohon pun bunga itu mekarnya berbeda-beda. Jadi begitupun dengan anak, walaupun udah belajar terus menerus, tapi mungkin dia fokus ke salah satu yang belum mereka pelajari, jadi mereka bukan tertinggal, tapi memang belum saatnya sampai di situ. Jadi tertinggal juga belum tentu itu tertinggal, gagal juga belum tentu gagal, cuma memang belum waktunya saja. Oke. Berarti mereka tunggu itu memang butuh waktu gitu ya. Mungkin lebih lama dari anak-anak yang lain, tapi kan ini juga sedang dalam proses gitu ya, Miss. Oke. Selanjutnya ini, Miss, bagaimana kita menanamkan makna belajar pada diri anak? Oke, makna belajar itu sangat penting. Makna belajar itu harus ditanamkan sejak dini. Karena makna belajar itu akan menjadi bekal anak di kemudian hari. Jadi di dalam makna belajar itu kan ada ketekunan juga, ada tanggung jawab, ada kesabaran, melatih kesabaran. Nah, itu ditanamkan sejak dini. Jadi anak tidak berpacuan pada nilai. Anak langsung, oh ya aku udah saatnya ini harus belajar. Itu belajarnya dari hati, bukan dari paksaan maupun dari tekanan begitu. Berarti supaya anak ini paham, oh aku itu harus belajar gitu ya, dengan kemauan sendiri mungkin ya. Kalau dari paksaan kan mungkin nanti tingkat emosional dan juga tingkat mental anak itu juga terkena gitu. Iya kan Kak, maksudnya kalau kita dipaksa harus gini padahal dia belum mau untuk belajar, itu kan mau belajar seperti apapun kan tidak masuk. Iya, betul. Oke. Mungkin ini terakhir nih, Miss, apa pesan motivasi untuk orang tua dan tentor gitu, Miss? Motivasi untuk orang tua dan juga tentor itu sebaiknya kita jangan menjadikan anak itu sebagai robot nilai. Anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna ataupun guru yang sempurna. Mereka hanya butuh mereka itu dipercaya, mereka itu diapresiasi usaha-usahanya begitu. Jadi jangan jadikan mereka itu
sebagai robot nilai. Oke. Gitu. Berarti mungkin anak-anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, Iya. tetapi mungkin mereka butuh orang tua yang mau belajar bersama gitu ya, Miss. Betul Oke. sekali, Kak. Jadi mungkin anak ini sedang memang dalam proses belajar yang mungkin waktunya lebih lama dari anak-anak Anak yang yang lain. lain. Oke. Sahabat pintar, mari kita ingat bersama dari sekian banyak yang sudah disampaikan oleh Miss Dewi bahwa nilai bisa membuka pintu, tapi karakterlah yang membuat anak mampu melangkah maju gitu ya, Miss. Iya, Oke. betul. Terima kasih Miss Dewi sudah menyempatkan diri di sini. Kita mengobrol banyak tentang bagaimana kita menyikapi nilai dalam proses belajar anak, dan untuk ayah bunda di rumah ya mungkin ingin tahu lebih banyak soal pendampingan belajar anak, nanti kami cantumkan info bimbel dan juga media sosial di deskripsi box. Untuk sahabat pintar atau siapapun yang ingin bertanya atau request tentang topik yang akan kita bahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya Malika pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menemani ngobrol pintar hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.